Siapkan panci, masukkan 550 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1600 ml santan kekentalan sedang, 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh vanila. Kalau nggak ada vanila boleh pakai setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dimasak. Masak hingga mendidih menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar nggak pecah santan. Setelah mendidih, matikan api kompornya, biarkan sebentar hingga santannya hangat. Setelah santannya hangat, bagi santan menjadi 3 bagian sama rata. Untuk 2 bagian diberi pasta pandan dan 1 bagian dibiarkan putih. Kalau mau dikasih warna lain juga boleh sesuai selera. Siapkan wadah, masukkan 165 gram tepung tapioka, 85 gram tepung beras, setengah sendok teh pewarna makanan warna putih. Sebaiknya dipakai supaya warnanya kelihatan putih bersih. Untuk pewarnanya saya pakai yang ini, kalau nggak ada boleh di skip, tapi hasilnya nanti warnanya nggak terlalu putih. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil adonannya diaduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 165 gram tepung tapioka, 85 gram tepung beras, masukkan 1 bagian santan, santannya dimasukkan sedikit demi sedikit, sambil adonannya diaduk hingga tercampur rata. Masukkan setengah sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang hijau, boleh tambahkan pewarna makanan warna hijau. Ini saya tambahkan sekitar 5 tetes. Setelah adonan tercampur rata, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, untuk 1 bagian santan lagi, caranya sama dengan yang sebelumnya. Setelah selesai, saring adonan untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal, lalu ini siap untuk dikukus. Siapkan loyang, olesi dengan minyak goreng, diolesinya tipis-tipis aja. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 20 x 20 cm. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Masukkan loyang ke dalam kukusan. Tuang adonan ke dalam loyang, ini saya tuang 150 ml. Untuk 1 bagian adonan dibagi menjadi 5 bagian sama rata. Kukus sekitar 7 menit menggunakan api sedang. Jika menggunakan tutup kukusan yang datar, lapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet bersih supaya uap air nggak menetes ke adonan. Setelah 7 menit dikukus, buka tutup kukusan. Pastikan kuenya udah set dan nggak menempel di sendok. Kemudian tuang adonan selanjutnya. Ini saya tuang 150 ml. Lakukan hal yang sama hingga seluruh adonan selesai dikukus. Jadi untuk 1 bagian itu dapatnya 5 lapis, ini ada 3 bagian, jadi ini 15 kali mengukus. Setelah 1 bagian selesai, selanjutnya kukus lagi adonan yang bagian warna putih. Setelah adonan putih selesai, selanjutnya kukus lagi bagian yang warna hijau. Untuk lapisan yang terakhir, lapisan ke-15, ini dikukus sekitar 30 menit sampai kuenya mateng. Setelah sekitar 30 menit dikukus, ini kuenya udah mateng. Angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Biarkan hingga kuenya dingin, baru keluarkan kue dari loyang. Kalau dikeluarkan dalam keadaan masih panas, nanti kuenya bisa hancur ya. Nah, ini kuenya udah dingin, keluarkan kue dari loyang. Ini bagian pinggirannya dilonggarkan dulu supaya mengeluarkan kuenya lebih mudah dan gak menempel di loyang. Potong kue dan kuenya siap untuk disajikan. Lapisi kue dengan plastik atau lapisi pisau dengan plastik supaya kuenya nggak lengket atau menempel.
Ini dia, kue lapis pandannya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Ini saya ambil satu. Kelihatan ini warnanya cantik banget. Setiap lapisannya menempel sempurna. Jadi kuenya ini ada 15 lapis. Satu warna ada 5 lapis. Kelihatan ini kuenya lembut banget. Kuenya kenyal. Kelihatan lembut dan kenyal. Bismillah. Rasanya enak banget, lembut dan manisnya pas. Waktu masih kecil kalau makan kue lapis itu setiap lapisannya dibuka seperti ini ya. Supaya nggak cepat habis. Kuenya enak banget, wangi pandannya berasa, rasanya gurih dan manisnya pas. Ini enak banget ya.